Jumpa lagi kita dalam pembelajaran daring. Tidak terasa, saat ini kita sudah masuk pada semester yang kedua. Dan berharap kalian semua tetap semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-cita muatan bahasa Indonesia, KD 3.6, dengan tujuan pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian puisi dan ciri-cirinya. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membayangkan mau jadi apa nanti di masa depan? Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita mau menjadi seorang dokter, atau ada yang bercita-cita mau jadi seorang pilot. Nah, anak-anak, sebagian orang menulis keinginan mereka dalam sebuah cerita, juga ada dalam bentuk puisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang puisi. Kita akan mempelajari lebih dalamnya lagi apa itu puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ada dua ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Puisi tersusun dalam bait-bait. Dalam bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian kata-kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Nah, anak-anak, mari kita simak puisi ini. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Nah, anak-anak, dari puisi yang kalian simak tadi, puisi tersebut memiliki bait puisi. Nah, coba kalian perhatikan ini. Dalam puisi ini yang ditampilkan ada dua bait. Nah, setiap bait memiliki baris. Ada baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, anak-anak, puisi ini juga berirama sama, yaitu A, 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 A. Jadi, setiap baris bait puisi berakhiran A. Nah, anak-anak, apa judul puisi tersebut? Nah, judul puisi ini adalah Cita-Cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Nah, pengarang puisi ini adalah karya Frida. Berapa bait puisi tersebut? Puisi ini memiliki 4 bait. Apa rimah dari puisi tersebut? Puisi ini berima persamaan bunyi A, A, A.
Nah, anak-anak, Mem akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. 1. Rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Artinya, dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat, seperti contoh berikut ini. Dalam puisi ini terdapat 4 baris. Nah, pada baris yang pertama dengan baris yang ketiga memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu I. Sedangkan pada baris kedua dan keempat memiliki persamaan bunyi, yaitu U. 2. Rima AB-BA. Rima AB-BA dalam suatu puisi disebut juga rima peluk. Artinya, memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Nah, seperti contoh berikut ini. Pada baris pertama dan baris keempat memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu A. Sedangkan baris kedua dan baris ketiga memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu I. 3. Rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan, yang artinya puisi ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat, seperti contoh berikut ini. Pada baris pertama dan baris kedua memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu U. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu M. 4. Rima AAAA. Puisi yang berima AAAA sering juga disebut dengan puisi berima terus, yang artinya puisi ini memiliki persamaan bunyi di semua baris, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir, seperti contoh berikut ini. Pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki persamaan bunyi pada akhiran baris, yaitu I. Nah, anak-anak, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Dan yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Nah, anak-anak, setiap puisi mengandung makna. Nah, jadi di dalam menjelaskan puisi ada maksud atau isi yang terkandung dalam puisi, yaitu itu disebut dengan makna puisi. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu kalian harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga,
Catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah menemukan apa makna dari sebuah puisi, kalian bisa menceritakan kembali isi puisi tersebut. Nah, bagaimana agar kalian dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar? Ayo perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Dan yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Sekarang, mari perhatikan contoh kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, anak-anak, dari kutipan puisi tersebut, kita bisa ambil maknanya untuk kita ceritakan kembali. Jadi, makna dari kutipan puisi tersebut adalah montir yang semangat untuk mencari rezeki. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Semoga kalian dapat mengerti apa itu pengertian puisi, ciri-ciri, dan makna puisi. Nah, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan lewat Classroom dengan benar. Terima kasih. Dah.